Assalamualaikum sahabat Ashifa, apa kabar hari ini? Semoga hati kamu tetap kuat ya, walaupun mungkin lagi nggak baik-baik saja. Terima kasih sudah mampir lagi di Shifal Qalbi. Terima kasih sudah meluangkan waktu, bahkan di tengah hati yang mungkin sedang lelah, sedang kosong, atau sedang mencoba ikhlas tapi belum sepenuhnya bisa. Di channel ini kita nggak akan sok kuat. Kita juga nggak akan pura-pura baik-baik saja. Kita jalan bareng pelan-pelan sambil memahami satu hal penting. Bahwa setiap yang terjadi dalam hidup kita selalu ada campur tangan Allah di dalamnya. Dan hari ini kita akan ngobrol tentang sesuatu yang sangat dekat, tentang kehilangan, tentang dia yang pernah kamu perjuangkan, kamu doakan, kamu harapkan, tapi pada akhirnya tetap pergi. Coba kamu jujur sama diri sendiri, masih sering kepikiran dia, masih suka tiba-tiba keinget hal-hal kecil, masih suka ngebayangin gimana kalau semuanya nggak berakhir seperti ini. Kalau kamu lagi di fase itu, ketik di kolom komentar angka 777. Kita saling kirim energi positif di sini, biar kamu tahu kamu nggak sendirian. Sahabat Ashifa, kehilangan seseorang yang kita sayang itu bukan hal yang ringan. Apalagi kalau kamu sudah membayangkan masa depan bareng dia, sudah menaruh harapan yang dalam, sudah percaya kalau dia adalah jawaban dari doa-doa panjang kamu, tapi tiba-tiba semua berubah. Tanpa aba-aba, tanpa kesiapan, dan yang paling bikin sakit bukan cuman perpisahannya, tapi pertanyaan yang terus muter di kepala, kenapa harus dia? Kenapa harus sekarang? Kenapa Allah izinkan ini terjadi? Kadang kita sampai di titik capek bertanya, capek berharap, capek mencoba mengerti sesuatu yang rasanya nggak masuk akal. Kamu mungkin pernah duduk sendiri, lihat chat lama, baca ulang kata-kata yang dulu bikin kamu senyum, dan sekarang justru bikin dada kamu sesak. Kamu mungkin pernah bilang ke diri sendiri, harusnya aku nggak sedalam ini. Harusnya aku nggak terlalu percaya. Harusnya aku lebih siap kalau ini semua berakhir. Tapi kenyataannya, perasaan nggak pernah bisa diatur dengan logika. Dan disitulah kita sering salah paham. Kita mengira kehilangan itu berarti kegagalan. Kita mengira ditinggalkan itu berarti kita kurang. Kita mengira kalau dia pergi berarti kita tidak cukup baik untuk dipertahankan. Padahal belum tentu. Kadang bukan kamu yang kurang. Kadang memang dia yang tidak ditakdirkan untuk tetap. Dan ini yang jarang kita sadari. Tidak semua yang hadir itu untuk menetap. Ada yang datang hanya untuk mengajarkan. Ada yang hadir hanya untuk menyadarkan. Ada juga yang muncul hanya untuk membuat kita kembali kepada Allah. Coba kamu ingat lagi. Sebelum dia datang, bagaimana hubungan kamu dengan Allah? Apakah kamu sedekat sekarang? Apakah kamu sesering ini berdoa? Apakah kamu sesering ini minta kekuatan? Kadang justru setelah kehilangan, kita jadi lebih sering menyebut nama Allah, lebih sering menangis dalam doa. Lebih sering berharap bukan ke manusia lagi, tapi langsung ke Allah. Dan itu bukan kebetulan. Itu cara Allah menarik kamu kembali. Dengan cara yang mungkin tidak kamu suka, tapi kamu butuhkan. Sahabat Ashifa, kita sering terlalu fokus pada apa yang hilang, sampai lupa melihat apa yang sedang Allah siapkan. Kamu merasa kehilangan dia, tapi bisa jadi Allah sedang menyelamatkan kamu dari sesuatu yang lebih menyakitkan. Kamu merasa ditinggalkan. Padahal bisa jadi kamu sedang dijauhkan dari seseorang yang tidak akan membawa kamu ke arah yang baik. Kadang kita terlalu memaksakan sesuatu yang sebenarnya tidak ditakdirkan. Kita tahan sekuat mungkin. Kita perjuangkan mati-matian. Padahal di sisi lain Allah sudah berkali-kali kasih tanda, tapi kita tutup mata karena kita terlalu cinta. Dan ketika akhirnya Allah benar-benar mengambil dia dari hidup kamu merasa dunia runtuh. Padahal sebenarnya Allah sedang merapikan hidup kamu. Iya, merapikan walaupun prosesnya terasa berantakan, karena tidak semua yang kita inginkan itu baik untuk kita. Dan tidak semua yang kita cintai itu akan mendekatkan kita kepada Allah. Sekarang coba kamu lihat dari sudut pandang yang berbeda. Kalau dia memang yang terbaik untuk kamu, kalau dia memang jodoh yang sudah Allah tetapkan, apakah mungkin semuanya berakhir seperti ini? Jawabannya sudah jelas. Allah tidak pernah salah memilihkan, yang sering salah itu kita yang terlalu memaksakan. Dan kehilangan ini, bukan berarti kamu gagal dalam cinta, bukan berarti kamu tidak pantas untuk dicintai. Justru sebaliknya, ini adalah bukti bahwa Allah masih menjaga kamu, masih peduli sama kamu, dan masih ingin kamu mendapatkan yang lebih baik. Tapi memang tidak semua kebaikan itu terasa nyaman di awal. Ada yang harus diawali dengan luka, ada yang harus diawali dengan kehilangan, ada yang harus diawali dengan air mata. Supaya kamu naik level, supaya kamu jadi lebih kuat, supaya kamu tidak lagi bergantung pada manusia. Sahabat Ashifa, kamu boleh sedih, kamu boleh kecewa, kamu boleh nangis. Tapi jangan berhenti di situ. Jangan sampai kehilangan ini membuat kamu lupa diri. Jangan sampai kamu terus-terusan hidup di masa lalu. Jangan sampai kamu menutup hati untuk hal-hal baik yang Allah siapkan di depan. Karena percaya atau tidak, kehilangan ini bukan akhir cerita. Ini baru awal.
awal dari perjalanan kamu yang baru, awal dari versi kamu yang lebih kuat, awal dari rencana Allah yang lebih besar, dan mungkin sekarang kamu belum mengerti. Mungkin sekarang kamu masih bertanya-tanya. Tapi nanti, suatu saat nanti, kamu akan melihat ke belakang dan berkata, ternyata Allah tahu yang terbaik. Sekarang kamu belum sampai di titik itu, tapi kamu sedang menuju ke sana. Dan di bagian selanjutnya, kita akan bahas satu hal yang mungkin selama ini kamu lewatkan. Kamu lewatkan tanda-tanda bahwa sebenarnya Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik setelah kehilangan ini. Jadi pastikan kamu tetap di sini, karena bisa jadi jawaban yang kamu cari selama ini ada di pembahasan berikutnya, sahabat Ashifa. Kalau kamu merasakan sebagian dari tanda-tanda tadi, itu artinya kamu tidak sedang dihancurkan. Kamu sedang diproses oleh Allah. Dan proses itu memang tidak nyaman, tidak enak. Bahkan kadang bikin kamu merasa lelah secara batin. Tapi justru di situ letak nilainya. Karena Allah tidak membentuk hati yang kuat dari hidup yang selalu mudah. Allah membentuk hati yang kuat dari luka yang berhasil dilewati. Dari sabar yang terus diusahakan. Dari air mata yang tetap disandarkan kepada Allah. Sekarang coba kamu lihat diri kamu yang sekarang. Bandingkan dengan kamu yang dulu sebelum semua ini terjadi. Dulu mungkin kamu lebih mudah percaya, lebih cepat berharap, lebih dalam menggantungkan perasaan ke manusia. Sekarang kamu mulai belajar pelan-pelan. Belajar untuk tidak terlalu bergantung. Belajar untuk tidak menaruh harapan berlebihan kepada manusia. Belajar untuk tetap punya kendali atas hati kamu sendiri. Dan itu bukan perubahan kecil. Itu adalah proses pendewasaan yang Allah berikan langsung melalui pengalaman hidup kamu. Memang caranya tidak selalu lembut. Kadang terasa seperti dipaksa, seperti dijatuhkan. Tapi sebenarnya bukan dijatuhkan. Kamu sedang diarahkan. Diarahkan untuk menjadi versi diri yang lebih siap, lebih matang, lebih bijak dalam mencintai, karena jodoh yang baik tidak datang ke versi kamu yang lama. Jodoh yang baik datang ke versi kamu yang sudah siap, dan kesiapan itu sedang dibentuk sekarang. Sahabat Ashifa, ada satu hal yang penting banget kamu pahami. Kadang kita terlalu fokus pada siapa yang pergi, sampai lupa memperhatikan siapa yang sedang kita jadi sekarang. Padahal justru itu yang paling berharga. Kehilangan ini membuat kamu berubah, dan perubahan itu sedang mengarah ke sesuatu yang lebih baik. Walaupun kamu belum sepenuhnya melihat hasilnya sekarang, dan tidak apa-apa kalau kamu masih kadang sedih, masih kadang kangen, masih kadang kepikiran. Itu manusiawi. Yang penting kamu tidak berhenti berjalan, tidak berhenti memperbaiki diri. Ya, berhenti percaya bahwa Allah punya rencana yang lebih baik. Karena jujur saja, banyak orang yang berhenti di fase sakit, mereka memilih terus mengingat, terus menyesali, terus hidup di masa lalu. Padahal hidup terus berjalan, dan kamu tidak boleh berhenti di titik itu. Kamu harus lanjut, walaupun pelan, walaupun tertatih, karena di depan sana ada versi kamu yang lebih kuat. Ada kebahagiaan yang lebih tenang. Dedengkening Brian Damad Debinon. Bukan yang membuat kamu bertanya-tanya, bukan yang membuat kamu ragu setiap hari, bukan yang membuat kamu merasa tidak cukup, tapi yang membuat kamu merasa aman, dihargai, dan semakin dekat dengan Allah. Dan satu hal lagi yang perlu kamu ingat baik-baik, Allah tidak pernah salah dalam mengambil sesuatu dari hidup kamu. Kalau sesuatu itu diambil, berarti memang bukan untuk kamu. Walaupun kamu merasa cocok, walaupun kamu merasa sayang, walaupun kamu merasa itu yang terbaik, perasaan kamu bisa salah. Tapi keputusan Allah tidak pernah salah. Jadi daripada kamu terus bertanya kenapa dia pergi, lebih baik kamu mulai bertanya, apa yang Allah ingin aku pelajari dari semua ini? Karena disitulah kamu akan menemukan ketenangan, bukan dari dia kembali, tapi dari kamu yang mulai mengerti. Dan saat kamu sudah sampai di titik itu, kamu tidak akan lagi melihat kehilangan ini sebagai luka, tapi sebagai titik balik, titik di mana hidup kamu mulai diarahkan ke jalan yang lebih benar. Sekarang kalau kamu sudah sampai di bagian ini, dan kamu merasa sedikit lebih tenang, coba tulis di kolom komentar angka 77, sebagai tanda bahwa kamu siap melanjutkan hidup dengan versi diri yang lebih kuat, dan juga sebagai doa kecil. Semoga hati kamu benar-benar dipulihkan oleh Allah, dan diganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih sudah mau berproses. Kamu tidak sendiri, dan kamu akan baik-baik saja dengan izin Allah.